Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Eksa Muslimah, NIM 1817401013 dari kelas 7 MPIA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen supervisi sebagai tugas ulangan tengah semester. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit memaparkan mengenai manajemen supervisi. Secara umum, supervisi pendidikan merupakan proses pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, supervisi dapat dilakukan dari kepala sekolah kepada guru, dari pengawas kepada kepala sekolah dan guru, dari guru kepada guru, dan dari kepala sekolah kepada kepala sekolah. Supervisi biasanya juga diikuti pengawasan yang berarti pembinaan. Pembinaan ini dapat dalam bidang akademik dan administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hakikat supervisi adalah proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pengelola proses belajar mengajar bagi siswa. Dengan demikian, fungsi supervisi adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara mengajar yang lebih baik pula. Nah, materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama ada definisi supervisi, perkembangan paradigma supervisi, tujuan supervisi, fungsi supervisi, pendekatan dalam supervisi, dan yang terakhir adalah teknik supervisi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian supervisi. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yang berarti one who supervises or has change and direction of, yaitu seseorang yang menyelia atau mempunyai wewenang untuk memberikan arahan. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang bertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan. Tujuan pendidikan yaitu merupakan dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan pengajaran, pemeliharaan, alat-alat pengajaran, dan metode-metode mengajar yang lebih baik. Cara-cara dalam penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi yaitu suatu aktivitas pembinaan yang merencanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Kita kembali kepada menu materi. Materi yang kedua yaitu perkembangan paradigma supervisi. Nah, di sini ada beberapa perkembangan paradigma supervisi. Ada 7 perkembangan paradigma yang akan saya bahas satu-satu. Perkembangan paradigma supervisi yang pertama yaitu dalam sistem pendidikan tradisional, di mana seorang murid masih berguru secara perorangan kepada seorang guru. Hampir dipastikan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang ditimba oleh sang murid adalah kepada sang guru. Seolah-olah sang guru telah mengetahui tentang apa saja yang diberikan kepada muridnya. Sementara itu, sang murid menerima saja secara keseluruhan terhadap apa yang diberikan oleh gurunya. Meskipun demikian, tidak jarang ada suatu kesepakatan sang guru tersebut terus mengembangkan ilmunya, baik secara mandiri maupun dengan cara mencari guru lain yang lebih tinggi ilmu pengetahuannya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah ia miliki secara mandiri sebenarnya menyeratkan adanya supervisi, biarpun hal tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Demikian juga ketika ia mencari guru lain guna mempertajam dan memperluas ilmu pengetahuannya, sudah menyeratkan butuh supervisi yang bersangkutan dari orang yang lebih tinggi dalam pengetahuannya. Supervisi pembelajaran dalam sistem pendidikan tradisional nyatanya juga ampuh guna meningkatkan profesionalitas guru tersebut. Guru-guru yang senantiasa mensupervisi dirinya dan disupervisi oleh gurunya secara terus-menerus
terbukti mempunyai ilmu pengetahuan yang relatif lebih luas dan dalam, mempunyai kesaktian yang lebih hebat dibandingkan mereka yang tidak terbina. Hal demikian telah mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya supervisi pendidikan atau pembelajaran, sesederhana apapun supervisinya. Perkembangan supervisi yang kedua yaitu di zaman pertengahan, yaitu supervisi pendidikan yang dilakukan oleh negara dan agama. Negara turut mensupervisi terhadap para guru dengan maksud agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan apa yang menjadi kehendak negara. Oleh karena itu, siapa yang menjadi supervisor bukanlah oleh guru yang dipandang lebih mampu, melainkan mereka yang ditunjuk oleh negara sebagai supervisor. Lalu pada abad ke-18, yaitu supervisi pendidikan menempatkan perkembangannya yang lebih baik lagi karena unsur profesionalitas sudah mulai masuk. Bertindak sebagai supervisor adalah suatu badan yang mengatakan didasarkan atas keahlian dalam hal metodologi pembelajaran. Meskipun demikian, praktek supervisi yang dilakukan oleh supervisor bukanlah memberikan bantuan kepada guru saja, melainkan lebih mengarah kepada inspeksi. Oleh karena itu, sejak saat ini istilah inspeksi dalam sistem persekolahan lebih luas dikenal. Selanjutnya yaitu pada abad ke-19. Supervisi pembelajaran yang sudah lebih profesional lagi, supervisi yang dilakukan oleh supervisor tidak lagi sekedar mengontrol dan memberikan kepenilaian di bidang pembelajaran, melainkan mengimbas juga kepada bidang-bidang administratif. Maka jenis supervisi yang dilakukan tidak saja teraksentuasi pada pekerjaan-pekerjaan guru yang berkaitan dengan aspek akademik, melainkan berkaitan juga dengan aspek-aspek administratif. Lalu pada kurikulum 1975. Pendidikan di Indonesia, supervisi pembelajaran yang dikonseptualisasikan dalam kurikulum tersebut terkena imbas perkembangan supervisi pembelajaran pada abad ke-19. Telah mengalami peningkatan setapak, lebih dikatakan mengalami peningkatan, karena supervisi pembelajaran pada abad ke-19 lebih menonjolkan kepada aspek kontrolnya ketimbang aspek supervisinya. Sementara pada kurikulum 1975 telah menonjolkan aspek supervisinya. Imbas dari supervisi ini yaitu pembelajaran pada abad ke-18 atau supervisi pembelajaran dalam kurikulum 1975, terutama terletak pada aspek substansifnya, yaitu sama-sama tertuju ke aspek akademik dan administratif. Kemudian pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dahulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau pemimpin sekolah. Karena kepala sekolah hampir tidak setiap hari itu bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, pengawas sekolah juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung kepada guru maupun secara tidak langsung melalui kepala sekolah. Lalu perkembangan paradigma supervisi yang terakhir yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pelaksanaan supervisi juga ditekankan. Bahkan setelah KTSP diberlakukan, lahirnya Permendiknas RI nomor 12 tahun 2007 tentang standar kompetensi pengawasan sekolah atau madrasah yang mengatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas. Demikian juga lahirnya Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah juga menegaskan kembali bahwa supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Baik, ke materi berikutnya, yaitu tentang tujuan supervisi. Tujuan supervisi yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua yaitu membantu guru dalam memahami siswanya serta memahami kebutuhan siswanya sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Kemudian tujuan supervisi yang ketiga yaitu membawa guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi supervisi. Fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Adapun 3 fungsi supervisi yaitu yang pertama adalah sebagai kegiatan peningkatan mutu. Lalu yang kedua adalah sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur yang terkait dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu sebagai kegiatan memimpin dan kegiatan membimbing. Nah, dari ketiga fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi supervisi intinya adalah membentuk layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar agar lebih baik pada akhirnya dan dapat meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Kita next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam supervisi. Pendekatan supervisi di sini ada 3 ya. Yang pertama ada directive approach, yang kedua non-directive approach, dan yang ketiga adalah collaborative approach. Nah, yang dimaksud dengan directive approach adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung, seperti itu. Jadi supervisor memberikan arahan langsung mengenai pengaruh perilaku supervisi yang lebih dominan. Pendekatan direktif ini didasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena itu, guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar dapat bereaksi. Supervisi dapat menggunakan penguatan reinforcement atau hukuman punishment. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor meliputi menjelaskan, kemudian menyajikan, mengarahkan, dan memberikan contoh. Kemudian yang dimaksud dengan non-directive approach yaitu atau biasa kita kenal dengan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat tidak langsung. Pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor lebih secara tidak langsung menunjukkan permasalahannya, tetapi ia lebih mendengarkan terlebih dahulu secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru tersebut. Jadi kalau pendekatan non-directive approach ini adalah supervisor mendengarkan dulu permasalahan yang dialami oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan collaborative approach adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan yang baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama dan sepakat untuk menentukan struktur atau proses serta kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dalam lingkungan yang pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada 2 arah, yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut, yaitu menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan menegosiasi. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya atau materi yang terakhir adalah teknik supervisi. Ada beberapa teknik dalam supervisi, yaitu yang pertama ada observasi kelas, pertemuan atau percakapan pribadi, rapat rutin, kunjungan kelas, kunjungan antar kelas, dan juga workshop. Kali ini saya akan menjelaskan dari ke-6 teknik supervisi tersebut. Yang pertama yaitu observasi kelas.
Pelaksanaannya yaitu mengobservasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu ada pertemuan atau percakapan pribadi. Nah, pelaksanaannya yaitu dengan cara berdialog langsung dengan guru. Tujuannya yaitu agar memberikan bantuan atau layanan khusus untuk masalah yang bersifat khusus. Kemudian teknik yang ketiga yaitu rapat rutin. Pelaksanaan dari rapat rutin ini yaitu dengan cara melakukan pertemuan antar kepala sekolah dengan guru tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan secara umum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu kunjungan kelas. Pelaksanaan pada kunjungan kelas ini dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu atau bisa juga dengan tanpa pemberitahuan. Atau bisa juga kita diundang oleh guru tersebut. Tujuannya yaitu agar guru mengetahui maksud dan tujuan kunjungan dari itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu ada kunjungan antar kelas. Pelaksanaannya yaitu guru saling mengunjungi antar kelas dalam satu sekolah maupun luar sekolah. Tujuannya agar guru menunjukkan hasil kerjanya. Mereka saling melihat dan memberikan saran, kemudian saling mengetahui kelemahan serta kelebihan dari masing-masing kelas tersebut. Kemudian yang terakhir ada workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan dan bekerja secara kelompok. Adapun hal-hal yang dapat diperhatikan dalam pelaksanaan workshop yaitu yang pertama yaitu masalah yang dibahas yaitu bersifat live on thread atau muncul dari guru tersebut. Lalu yang kedua yaitu selalu menggunakan secara maksimal aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai perubahan profesi yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan juga karena keterbatasan laptop saya yang kurang mendukung untuk melakukan screen record, akhirnya saya melakukannya di handphone. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.